Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Emilia Kalsum di sini dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat untuk kajian sejarah dan teori arsitektur. Kita masih membicarakan tentang konsep Feng Shui dalam evaluasi lingkungan eksternal. Kali ini kita akan membicarakan konsep perlindungan. Perlindungan di dalam konsep Feng Shui adalah sebuah pertimbangan pertama dalam memilih sebuah tempat atau sebuah tapak untuk dihuni setelah melihat kondisi lingkungan alam. Perlindungan ini merupakan hal-hal atau segala sesuatu yang menjadi bagian dari lingkungan sekitar tapak yang dianggap sebagai sebuah penjagaan terhadap tapak. Artinya, berbagai hal yang ada di sekitar tapak seharusnya dapat menjadi pelindung dari sebuah tapak. Yang mana berbagai hal tersebut memiliki ciri atau karakteristik atau kriteria tertentu terkait dengan syarat-syarat perlindungan yang terdapat di dalam konsep Feng Shui. Yang kedua, perlindungan ini berlaku bagi tempat permukiman dan juga tempat atau lokasi bangunan komersial. Selanjutnya, perlindungan ini berfungsi sebagai keamanan dari sebuah tapak. Yang dimaksudkan adalah perlindungan dari bahaya yang akan mempengaruhi kesehatan, kebugaran, mata pencaharian, dan hubungan keluarga. Selanjutnya, perlindungan ini bisa mengandung energi yang baik dalam rangka mencegah energi yang menghancurkan yang berada di sekitar tapak yang akan masuk dalam suatu tapak. Kemudian, perlindungan ini bisa secara makro maupun secara mikro. Dan perlindungan ini dinamakan dengan 4 binatang pelindung yang diakui sebagai roh penjaga atau roh pelindung yang telah diakui sejak masa lampau. Selanjutnya, letak atau sebuah tapak yang baik itu dianggap di mana terdapat perlindungan baik di arah depan, di arah belakang, di arah samping kiri dan samping kanan, yang mana bentuk-bentuknya itu berupa formasi-formasi bisa secara alami maupun artifisial. Selanjutnya, bentuk-bentuk tanah yang mengitari sebuah lokasi bisa dianggap sebagai pelindung dari tapak tersebut. Tidak ada ukuran yang mutlak terhadap berbagai hal terkait perlindungan ini. Perhitungannya bisa berdasarkan rasa intuitif dari lokasi tapak yang bersangkutan. Berbeda dengan standar internasional, konsep Feng Shui ini melihat bangunan seolah berada dari dalam site, di mana kita seolah berada di bangunan dan melihat ke arah jalan. Sehingga bagian belakang bangunan ini sama seperti bagian belakang ketika kita duduk pada sebuah kursi, atau seperti lokasi daripada kompor ini, di mana arah hadapnya itu di bagian depan, kemudian arah duduknya adalah merupakan bagian belakang. Nah, selanjutnya ciri daripada keempat sisi ini adalah di bagian belakang ini adalah sama dengan bagian belakang daripada saat kita duduk, disebut dengan area kura-kura hitam. Selanjutnya, di bagian depan itu sama seperti arah hadap depan kita, itu adalah area
gagak merah. Area kura-kura hitam ini adalah area belakang rumah atau belakang side. Dan kemudian arah depan adalah arah depan rumah atau arah depan side. Selanjutnya di kiri itu adalah naga hijau. Dan kemudian di sebelah kanannya adalah macan atau harimau putih. Terkadang harimau disebut juga dengan macan, terkadang gagak merah disebut juga dengan phoenix. 4 perlindungan ini di daerah pedesaan masih kita bisa lihat secara alami. Misalnya seperti ini, ya. Bentuk-bentuk tanah alami adalah sebuah peluang yang baik untuk dimanfaatkan energinya, ya. Kemudian naga hijau yaitu tanah sebelah kiri sebuah letak, ya. Kemudian harimau putih tanah sebelah kanan sebuah letak. Yang mana jika salah satunya panjang, maka salah satunya harus pendek. Yang panjang harus lebih rendah, yang pendek harus lebih tinggi. Nah, idealnya seperti dua buah lengan kita saat duduk bersandar santai pada sebuah kursi malas atau kursi santai, di mana jika tangan yang satu berselonjor memanjang, posisinya akan lebih rendah dari tangan yang lainnya yang posisinya akan menjadi lebih tinggi dan lebih pendek arahnya. Jadi bisa saja kondisinya yang kiri adalah tinggi dan pendek, atau bahkan sebaliknya, yang kanan adalah kiri dan pendek dan yang kiri adalah yang panjang dan rendah. Selanjutnya, kemudian di wilayah perkotaan bentuk-bentuknya bisa saja berupa bentuk-bentuk artifisial. Misalnya pada bentukan yang terdapat bangunan-bangunan di sekeliling tapak kita. Tentu saja bentuk-bentuk di perkotaan akan menjadi lebih terbatas, di mana tata letak dari lingkungan sekitar itu yang akan kita baca dalam rangka membaca ciri-ciri bangunan pelindung tadi. Nah, bisa juga identifikasinya berupa struktur-struktur pada bangunan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa posisi naga hijau dan harimau putih harus tepat. Artinya jika lengan naganya panjang, maka kepala harimau harus tinggi. Atau sebaliknya, jika lengan panjang harimau harus ditandingi oleh kepala naga yang tinggi. Nah, di wilayah pedesaan naga-naga hijau ini bisa dilihat berupa tanah yang lebih tinggi ditutupi oleh pohon atau rumput yang seharusnya tidak berbatu. Kita telah selesai menceritakan tentang batu-batuan pada video-video sebelumnya. Selanjutnya juga tidak berpasir atau berparit. Nah, kemudian harimau putih yang efektif haruslah merupakan formasi batu yang kuat, justru tanpa ciri-ciri yang tajam. Granit adalah yang terbaik karena berwarna keputih-putihan. Kemudian batu cadas merah itu tidak ideal karena batu ini lunak dan warnanya juga tidak cocok. Selanjutnya di area perkotaan, pagar tanaman atau pagar kayu bisa menjadi ciri dari sebuah naga hijau, atau bisa juga harimau putih. Jadi tergantung dari warna yang terkandung di pagar atau tanaman tersebut. Naga hijau yang efektif adalah bangunan yang cat dengan warna kehijau-hijauan atau kebiru-biruan. Kemudian ada bangunan yang permukaannya ada berbatu hijau atau jendela-jendela yang berbias dengan warna-warna hijau. Kemudian juga ada pepohonan yang lebat yang berwarna hijau.
Sementara harimau yang putih yang efektif adalah gedung dengan bagian depan dari batu putih, misalnya bangunan yang dicat putih. Harimau putih harus menunduk dan kuat. Jadi sebuah bangunan yang berdiri di atas tiang-tiang atau diposisikan di atas sebuah garasi itu tidak tepat sebagai syarat perlindungan harimau putih tersebut. Ketiga adalah di bagian muka bangunan atau disebut juga dengan gagak merah. Ini adalah bangunan yang bagian depan bisa berupa pagar, di mana pagar ini bisa artifisial, bisa juga tanaman. Ini biasanya berupa formasi meja sembahyang di dalam Feng Shui tradisional, tetapi juga bisa kita anggap sebagai meja yang rendah. Akan baik sekali jika meja ini panjang ya. Di wilayah pedesaan, gagak merah yang efektif harusnya terdiri dari beberapa lapis jajaran pegunungan yang berada di kejauhan. Sementara di wilayah perkotaan, biasanya berupa tanaman atau mungkin pagar yang pendek dan panjang seperti sebuah meja persembahan. Kemudian di sisi lain tidak hanya dianggap sebagai sebuah meja persembahan saja, tapi meja ini bisa saja dianggap sebagai sebuah meja yang diperuntukkan bagi kaki kita pada saat kita sedang duduk santai dan kemudian mengangkat kaki kita atau mengistirahatkan kaki kita di meja tersebut, sehingga meja ini tidak boleh lebih tinggi dari tempat duduk kita. Jadi jangan sampai kita terhalau pandangannya keluar lingkungan rumah kita. Kemudian sebaiknya juga ada jarak antara rumah kita dengan bangunan gagak merah ini. Artinya ada pekarangan yang luas, kemudian ada bangunan gagak merah tersebut. Jika pekarangan kita sangat luas, sangat terbuka, sebaiknya gagak merahnya juga berupa bangunan yang masif yang juga berwarna merah. Dan yang terakhir adalah pelindung yang keempat, yaitu pelindung yang berada di belakang hunian atau berada di belakang side atau belakang tapak. Ini merupakan formasi yang paling tinggi dari ketiga pelindung yang lain. Selanjutnya, kura-kura hitam ini juga merupakan satu-satunya yang tampak dari bagian belakang tapak. Artinya kalau kita berada di belakang, seharusnya yang terlihat adalah kura-kura hitam tersebut ya, jadi tidak terlihat yang lainnya. Di wilayah pedesaan bisa saja pelindung berupa kura-kura hitam ini adalah tanah tinggi yang alami, atau pohon-pohon, atau pagar tanaman, atau bukit-bukit dan gundukan tanah pada permukaan. Kemudian ada lagi formasi yang ideal, biasanya berupa bukit yang landai yang secara berangsur mengarah kepada letak atau tapak kita. Jadi tidak terlalu tinggi tapi juga tidak berbatu ya. Kemudian menyerupai punggung dari sebuah kursi ya, dan bagian atasnya harus bulat seperti gunung yang berunsur elemen kayu. Kemudian bentuk lain yang baik adalah puncak yang datar seperti gunung yang berunsur elemen tanah. Selanjutnya adalah di dekat formasi ini sebaiknya tidak ada benda-benda yang tajam, yang mencuat dari si kura-kura hitam yang menunjuk ke arah tapak. Selanjutnya di area perkotaan, bangunan perlindung harus lebih tinggi dari rumah, tapi tidak terlalu dekat. Jika bangunan-bangunan sekitar rumah tidak merupakan pelindung yang efektif, kita dapat membangun sebuah pagar atau ditanam semak untuk dijadikan pagar dengan pohon-pohon di sekitarnya. Nah, ini juga bisa efektif apabila pepohonan ini adalah pepohonan yang cukup lebat dengan warna hijau yang cukup pekat. Nah, pohon-pohon ini bisa dijadikan sebagai kura-kura hitam. Nah, kita telah selesai membicarakan tentang konsep-konsep Feng Shui dalam menganalisis lingkungan eksternal. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana konsep-konsep Feng Shui dalam analisis internal. Untuk itu, saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.